Hai, assalamualaikum guys. Di PON ke-21 di Aceh dan Sumut kemarin, tim berkuda DKI Jakarta mendapatkan juara umum. Luar biasa, dan hari ini kita akan syukuran bersama dengan tim ekstriannya, tim jumping dan juga tim dressage. Oke, hari ini para penerima medali emas akan hadir, begitupun dengan para pengurusnya dari Pordasi juga. Oh, luar biasa, para orang tuanya juga hadir. Yuk, bismillah, kita sambut para pemenang, para juara. Alhamdulillah guys, junior pertama langsung Aisyah merebut medali emas. Alhamdulillah bersama Rifat dan juga Ya, Aan. dan juga bukan hal yang mudah karena berlatihnya juga cukup serius. Ya, 1 tahun berlatih, bertanding, berlatih, bertanding. Ya, Terus akhirnya Aisyah mendapatkan medali emas pada PON September 2024 kemarin di Sumatera Utara. Ya, betul. Ini yang harus kejar lagi, masih muda, harapan masih luas, dan usianya pun masih luas juga. Betul, masih muda ya. Masih muda, dan saya berharap agar Aisyah nanti menjadi atlet internasional menggantikan senior-senior yang kemarin ikut Olimpiade. Ya. Harapan saya pribadi bahwa Aisyah jangan sampai berhenti di sini saja. Masih ada SEA Games, masih ada Asian Games, dan masih ada Olimpiade. Itu yang saya harapkan. Jadi perjuangannya masih sangat panjang ya? Masih sangat panjang, tapi insya Allah bisa. Ya. Aisyah punya dedikasi ke situ. Ya, amin. Saya melihat seorang wanita, tapi di dalam olahraga berkuda untuk Aisyah sudah sangat fight banget. Dia tinggalkan kemayu-kemayunya. Jadi untuk di cabang olahraga equestrian ini, pada saat bertanding Aisyah punya konsentrasi penuh, mempunyai fighting yang begitu tinggi. Itu yang luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi kemarin pencapaian untuk U21 itu jumping dan juga dressage, untuk open juga untuk dressage-nya. Ini luar biasa, keren banget, dan mudah-mudahan teman-teman Aisyah juga tidak berhenti sampai sini. Untuk Aisyah khususnya terus berlanjut ya. Kemarin untuk DKI, nanti untuk Indonesia. Ya, tahun ini untuk DKI, dan alhamdulillah dengan Aisyah merebut medali emas di PON Bergu untuk jumping, sehingga juga DKI Jakarta untuk equestriannya, olahraga berkuda equestrian untuk PON, jadi juara umum, mendapatkan medali emas, 4 medali emas. Wow. Salah satu dari 4 medali emas adalah Aisyah yang merebutkan medali emas tersebut. Alhamdulillah. Thank you Pak Merit, ini kerja kerasnya juga luar biasa guys. Kameramen semuanya diurusin, semuanya A sampai Z, siap dikritik, siap diprotes, tapi jaga badan banget. Memang harus pemimpin untuk junior itu harus mendalami seperti itu, gitu loh. Dikritik
Di ini kan demi untuk kebaikan semua. Kebaikan. Dan hasilnya DKI juga. DKI juara umum untuk berkuda. equestrian. Keren. Makasih. Pak Mary luar biasa. Makasih. Oke guys. My head is spinning. I see you rapping about. I'm sure as hell not. 'Cause in my mind we're smiling on the dance floor. Late nights getting dipping like 3 emas loh. Guys, yang ini 3 emas tuh. Itu 3 emas tuh buat jumping, beregu, jumping, terus dressage, beregu, dan juga dressage tunggal. Betul ya? Yang ini 1 emas. Ya. Untuk dressage open. Individu. Para juara nih ngumpul sini guys. Dan ini Antu mau lanjutin pendidikan ke Jerman. Makin jago aja dia. Tunggu Aan akan menjadi atlet internasional di Olimpiade. Amin. Lu nggak ikut kakaknya? Enggak, kan harus ngurus table yang di rumah. Oh iya tuh. Ini keluarga ini bikin ngiri guys. Bagi-bagi tugasnya luar biasa. Semuanya suka kuda, olahraga sunah. Satu ngurus yang di Indonesia, satu berkarir di luar negeri untuk internasional. Kamu? Mana aja boleh. Berat nih guys. Ini ada Klan nih. Ada Klan nih. Klan ini salah satu bestinya Aisyah juga nih. Klan ini penerima medali emas untuk dressage beregu. Luar biasa nih. Ngumpul semuanya penerima emas guys. Gue kepedesan baru makan nih. Minum dulu. Minum dulu pokoknya. Nggak sudah datang ya. Kita rayakan bersama, syukuri bersama sini ya. Kita emas DKI. Emas Subaya. Padahal dia mbak loh, aku emas. Tapi DKI borong emas luar biasa. Mantap. Mantap gak sih DKI? Mantap banget, gacor. Gacor banget. Oke, yuk kita lanjut. Ini para tamu nanya itu penyanyi profesional, bukan. Ini semuanya tim The Hakims yang diharuskan dipaksa untuk serba bisa. Tepuk tangan dong untuk tim The Hakims. Tadi mereka itu ada produser, ini ada coachin, ini kalau Kangkur ini adalah gardener saya. Nanem aja ya, nanem, nyiram, panen dan lain-lainnya. Kalau ini Isan ini adalah kiper ikan, khusus perikanan, yang ngasih makan ikan, yang ngurus ikan, ngurus kolam-kolam Isan. Ini para pencipta lagu saya juga nih, ada Arza dan juga Aceh Uwan. PON ini luar biasa, persaingannya sangat ketat, tapi luar biasa DKI Jakarta bisa mempersembahkan begitu banyak emas dari kuda untuk kontingennya dan membuat DKI-nya sendiri menjadi juara umum kedua, hampir jadi juara umum secara keseluruhan juga. Tapi untuk kuda ini tidak bisa ada yang lawan DKI Jakarta, solid banget. Di sana juga ada Pak Mary, luar biasa, manajer dari tim kuda DKI Jakarta, luar biasa sekali ya. Bahkan cerita dari teman-teman orang tua katanya, salah satu penyebab kemenangan ini adalah usaha iya, doa iya, dan restu orang tua, itu yang paling penting banget. Dari Pak Anas, Ibu Hadi di sini juga luar biasa, membuat anak-anak itu mendapatkan keberkahan. Ridho Allah itu ada di ridho orang tua. Ini Rifat dengar-dengar setiap mau bertanding, apalagi kemarin PON itu katanya minta doa, sungkem sampai mencuci kaki, betul? Iya betul Rifat. Jadi kalau sebelum pertandingan dia selalu ya alhamdulillah sholat, berdoa, habis itu pasti sungkem ke ibunya, ngebasuh kaki, secara spontan minum airnya juga. Jadi Air salah gini, air cucian kaki dari ibunya itu diminum. Untung kakinya kaki ningrat ini ya Bu Dinda ya. Bu Dinda. alhamdulillah. Bu Dinda mah udah kaki ningrat ya udah jadi minum aja ya, serasa jus jadinya ya. Bu Dinda itu cerita dari Bu Dinda. Kalau ini anak-anaknya itu bisa para juara juga, gimana kiat suksesnya?
sebenarnya nggak jauh-jauh dari Bu Dina ya. Kalau untuk anak-anak, doa dari kita itu pasti. Hanya saya selalu pesan begini, sebelum naik ke kuda, baik itu latihan, apalagi pertandingan, saya suruh mereka untuk baca ayat kursi. Itu aja sih sebenarnya. Ya, nggak ada yang lain kecuali kita. Ya memang hari-hari kita berdoa. Gitu. Doa itu penting sekali, bahkan menurut cerita juga setiap pagi tim DKI itu melakukan doa khusus ya. Bahkan ya tidak hanya umat muslim juga non muslim juga dilakukan doa bersama juga, betul ya? Bagaimana cerita dari klub? Kebetulan kita agamanya Katolik. Jadi biasanya sebelum pertandingan itu kita mengadakan doa rosario bersama. Jadi ya kurang lebih sama lah intinya ya. Doa orang tua, support orang tua itu sangat penting untuk semangat anaknya gitu. Kurang lebih. Betul, saya bahkan banyak keajaiban kalau kita bercerita ya. Keajaiban ketika pertandingan katanya ada tiang itu udah dilompati, udah gak goyang ding, gak jadi jatuh loh. Itu masya Allah, itu adalah ya udah itu mah kuasa yang maha kuasa ya, itu luar biasa. Kalau Bunda Del gimana, katanya kalau Aisyah tuh tidak ada cuci kaki karena kaki kita kebetulan bau ya, jadi gak bisa dicuci. Gimana untuk Aisyah? Aisyah ya hampir sama dengan yang lain. Selalu ngingetin dulu untuk berdoa, ngobrol dulu sama kudanya, ya kan Kak ya. Terus sholawat dia. Jadi dia udah tahu tuh rutinitas dia tuh kalau ketemu Jedina gimananya gitu. Dan minta doa restu juga sama ayah, sama bunda. Ya. Bahkan kalau Aisyah tuh kemarin tuh kalau boleh cerita, di tempat ini saya ngadain pengajian khusus, ibu-ibu semuanya, ada Ustadz Suki juga doa khusus, jadi pohon 20 pakai bahasa Arab. Mendoakan tim DKI supaya lancar semuanya di sana. Bagi-bagi sembako juga, tidak hanya di Jakarta, di Bandung juga dilakukan, bahkan ke para kiai saya minta doanya. Jadi ini salah satu bukti bahwa usaha, doa dan ridho sang ilahi itu membuat kita lancar semuanya ya. Luar biasa. Jadi kerja kerasnya juga sudah dilakukan, tapi doa dan juga kuasa yang ilahi juga itu luar biasa. Nah, ini para juaranya dong. Tepuk tangan dong untuk mereka nih. Mas Agung sini, nggak apa-apa, nggak dapat emas juga sini Mas Agung. Sini aja, nggak apa-apa. Sebelum cerita ke yang dapat emas, kemarin kenapa tiba-tiba lupa jalur? Cerita gimana? Ini menunjukkan bahwa apapun tuh bisa terjadi loh di panggung itu, di panggung lagi di lapangan tuh ya. Gimana ceritain? Ngeblank kayaknya Mas. Iya, itu broken leg kan, cuman mungkin kudanya kan memang bukan spesial kuda saya pakai sebenarnya kan. Kuda yang saya pakai itu kan nggak dibawa, memang nggak ada rekomendasi dari ownernya, makanya nggak saya siapin. Terus saya siapin kuda ini ya PR buat saya juga sih. Ya kan, ada tantangan juga. Saya berpikir kuda ini gimana caranya jangan sampai mandek gitu. Itu pasti deg-deg ser lah dengan kuda ini kan. Yang mandek malah otak saya. Kudanya bagus. Kudanya bagus. Yang mandek jadi ridernya. Ridernya yang mandek. Di round kedua malah ya bagus, lebih bagus, lebih tenang, kalem. Wah, saya bilang ya namanya kita udah usaha, lupa juga kan, ya mungkin buat pembelajaran kita semua deh. Buat kedepannya kita bisa lebih baik lagi, fokus lagi ke depan gitu. Oke, jadi itulah kalau kuda itu, olahraga berkuda itu adalah yang berjuang itu tidak satu atlet, tapi dua atlet menjadi satu tim, yaitu atlet manusianya dan atlet kudanya. Tidak bisa salah satu lebih hebat, tidak ada satu saling melemahkan, tapi saling menguatkan satu dan yang lain. Dan apapun itu bisa terjadi, namanya juga makhluk hidup, manusianya juga tekanannya juga tinggi, begitupun kudanya. Dan ini dirasakan oleh teman-teman yang lainnya juga nih. Kalau Aan ini penerima 3 medali emas. Ini luar biasa, An. Jadi kelas apa aja, An? Aku dapat di dressage under 21 team, terus dressage under 21 individual, sama jumping under 21 team. Oke, rasanya gimana sih, gue punya anak 1 emas aja bangganya banget, apalagi 3 loh. Ya alhamdulillah pasti senang, karena kan ini ajang PON yang udah ditunggu-tunggu dari bertahun-tahun lalu kan, dan persiapannya juga cukup berat dan alhamdulillah terbayar dengan 3 emas. Oke, luar biasa. Aan 3 emas, keren. Selanjutnya Rifat 2 emas. Weh,
Mantap bro. Ini untuk U21 dua-duanya ya. Untuk jumping dan dressage. 2 emas loh. Ya tim dua-duanya keren loh. Tekanan itu emang berat banget ya tekanan. Tekanan ya Riva sih coba nggak terlalu dipikirin aja, kayak anggapnya pertandingan biasa, jadi lakukan yang biasanya aja, kayak tanding biasa. Gitu. Ini emang kalau Rifat ini paling lempeng, paling flat. Jadi semua itu pada tegang, dia santai aja sampai Aisyah tuh cerita, kenapa ya Rifat itu kayak nggak ada deg-degannya, pada deg-degan? Ada deg-degan. Tapi ya nggak dipikirin aja deg-degan, kayak latihan aja mikirnya. Begitu, gitu loh Mas Agung harusnya, gak usah banyak beban, jadi pikirin Mas. Tapi itulah, jadi pencapaian ini tuh adu mental sebetulnya. Semuanya tuh yang sudah jadi atlet nasional, menjadi kontingen provinsi manapun namanya di PON itu semuanya udah terbaik. Tapi itu masalah mental dan keberuntungan juga. Alhamdulillah semuanya diberikan kelancaran. Kok kamu gimana, Kla? Pas di sana sih lancar-lancar aja untungnya. Cuma kudaku sempat hampir mogok makan sehari. Cuma untung balik lagi. Jadi udah kondisi prima, fit. Karena perjalanan kudanya pun kan lewat udara, mau darat mau udara itu tetap beresiko untuk si kudanya tersebut ya. Sempat mogok makan. Sempat gak makan siang, malam juga nggak habis. Cuma langsung dicek dokter kan, diinfus gini, terus besokannya udah oke sih untungnya. Tuh, semuanya juga. Dan dengar cerita, siapa sih yang malam-malam sampai nangis karena panik besoknya mau tanding? Natasha juga cerita, katanya emang ternyata anak-anak ini tuh hebat banget ya. Tekanannya tuh betapa beratnya tapi bisa ngehajar semuanya, menghadapi semuanya dan menghasilkan emas banyak untuk DKI. Nih, selanjutnya nih. Saya baru tahu kok ini adalah kakaknya dari Aan, gue pikir adeknya. Semua orang nyangka gitu ya? Iya, banyak orang yang ngira aku kakak adeknya. Kebahagiaan buat lu ya, musibah buat adek lu saudara. Lu dapat emas lagi dan emas lagi. Kemarin dapat emas untuk di kelas individu dressage open. Nah, individu itu katanya juga tekanannya juga berat juga dibanding bergu, atau sama-sama beratnya? Sebenarnya sama ya, cuman karena di open itu kompetitor yang nggak terlalu banyak seperti U21, jadi ya kurang lebih kayak pertandingan seperti biasa. Oke, kau pilih bergu atau perorangan individual? Kalau aku lebih prefer individu. Per individu ya, bagi beban jadinya ya? Sebenarnya sih kalau beban mungkin sama kayak pertandingan biasa sih, karena kan udah sering juga ikut pertandingan biasa, terus emang kompetitornya yang mereka lagi, jadinya kurang lebih tahu lah kapasitas kompetitornya gimana. Dan bonusnya dong ratusan juta loh dari DKI loh, keren banget loh. DKI. Terakhir Aisyah di bergu, di awal tanding agak ada masalah, sempet drop, tapi adalah yang paling sulit ada merubah rasa down itu menjadi semangat. Pilihannya antara down makin down, atau down terus gitu-gitu aja, atau down akhirnya naik, dan kamu memilih untuk naik dan berubah. Apa yang membuat kamu gitu? Ya kan sempat nervous banget. Pokoknya round 1 itu round paling nervous aku selama aku ikut lomba. Terus pas round 2 karena emang pertama Rifat sama Aan juga udah clear round, aku jadi memotivasi diri sendiri, aku nggak clear, aku harus clear karena nanti aku malu kalau aku nggak clear. Jadi aku berusaha lebih tenang, dan aku yang awalnya yang dengar teriakan itu sebagai pressure, aku terima sebagai jadi semangat aku. Jadinya oh iya, mereka tuh datang buat support aku, bukan buat bikin aku stres intinya. Jadi aku ngambil itu sebagai semangat aku. Jadi pas aku masuk lapangan untuk yang round kedua, aku jauh lebih tenang dan aku ngeliat distance-nya jadi lebih enak, terus jadinya clear round deh. Oke. Itu gara-gara nasihat siapa saat itu tuh? Ayo dong, ini penting. Gara-gara nasihat ayah. Oh iya. Ayahnya. Jadi pas saat itu tuh kan, karena anak-anak saya tuh kan punya mindset katanya kalau ayahnya datang selalu kalah. Jadi ayah itu nggak boleh nonton, cukup dengarkan saja kabar bahwa akan ada juara. Udah datang dari malamnya, subuh-subuh pagi-pagi udah nyampe ke venue, cuman nonton lewat YouTube di mobil. Karena nggak mau turun, karena takut anaknya tegang atau anaknya merasa perasaan akan kalah. Tiba-tiba pas lihat,
wah ada beberapa kesalahan, wah akhirnya bergejolak sebagai ayah, akhirnya gue turun, ketemu, aku peluk, aku bilang udah nggak ada apa-apa segala macam. Akhirnya aku bilangin tentang yang tadi Aisyah sampaikan. Aisyah katanya cerita karena dari semenjak latihan itu kan banyak yang Aisyah teriak-teriak nama dia. Kalau nggak dilirik dia diteriakin sombong banget gitu-gitu. Akhirnya dia punya kewajiban untuk tetap senyum pada mereka sampai masuk ke itu aja kan banyak yang masih teriak-teriak, dia masih lihat-lihat yang lainnya. Akhirnya aku nasihatin, udah fokus aja, jangan pedulin mereka dulu sementara. Udah mereka datang itu teriak-teriak, anggap jadi energi. Dan ini bukan Aisyah aja, pasti semua juga merasakan itu ketika DKI jadi energi, bukan jadi makin down. Akhirnya udah setelah itu baru euforia. Alhamdulillah ternyata yaitu si Jedinanya juga fokus ke rintangannya. Karena kalau Aisyah tuh sampai aku tuh belum cerita, sampai ngobrol sama animal communicator, sampai animal communicator ada Windy namanya itu gimana Aisyah sama Jedina disampaikan ke Jedinanya, ke Aisyahnya. Ternyata kalau sedikit cerita, Jedina itu karena 2 tahun lalu pernah membuat Aisyah jatuh, dia itu ada trauma, Aisyah pun trauma. Selama 2 tahun ini tuh saling menguatkan trauma tersebut. Sekarang sudah bersatu. Nah tapi di perasaan Jedina tidak mau membuat Aisyah jatuh lagi. Jadi sepanjang kalau bertanding atau naik itu, dia itu kalau Aisyahnya nggak tenang, Aisyahnya nggak fokus, Jedina tahu. Akhirnya Jedina itu berpikir, aduh jangan sampai Aisyah jatuh nih. Jadi perhatiannya fokusnya ke penunggangnya, bukan ke rintangannya. Nah ketika yang kedua gue bilang, udah Jedinanya biar fokus di rintangan, kamunya harus yakin. Nah yang kedua, Jedinanya udah tahu, Aisyahnya yakin, akhirnya Jedinanya fokus di rintangan. Bahkan ngobrol sama si Andri, Meri katanya, Jedinanya pun sepanjang pertandingan itu yang terbaik itu kemarin. Karena dianya fokus, dia tidak perlu memikirkan Aisyahnya, karena Aisyah udah mengurus diri sendiri, dia mengurus dengan rintangannya. Alhamdulillah setelah itu semuanya, mudah-mudahan setelah PON kita lancar semua, nanti di pertandingan-pertandingan berikutnya kita melakukan dan maksimal dengan kekuatan manusianya, kekuatan hewannya, pelatihnya, pengurusnya dan sebagainya, dan juga komunikasi di antara semuanya lebih lancar lagi. Terutama komunikasi dengan Sang Holik Pencipta, itu yang paling penting. Oke, dan yang tak kalah pentingnya nih, Pak Meri, nih manajernya nih. Ini sih luar biasa Pak Meri nih. Sini Pak Meri. Ketika saya di ruang VIP itu, di situ ada Buati, ada Bupati setempat, ada dari pihak KONI, ada pihak Wakapolres, segala macem. Dia marahin, diam semuanya, diam, kata dia, diam. Tidak boleh ada yang berteriak, tidak ada yang bersuara. Ini kontingen DKI, Aisyah lagi mau tampil. Kalau ada apa-apa saya jadi tanggung jawab. Diam semua, diam. Semua. Kan aku di tengah-tengah jadi nggak enak. Ya Pak, diam. Pas saya naik, tau lah orang tua pasti gitu-gitu kan, lompat-lompat kan kakinya kita. Pas sudah selesai, dar menang. Wah heboh, udah gitu. Mas Irfan, kita udah diem. Mas Irfan tadi kakinya gerak-gerak terus kan tadi gitu. Tapi Pak Meri luar biasa loh, melakukan all out tidak untuk Aisyah. Semua dari tim DKI, kuda khususnya, ini dikawal oleh Pak Meri. Walaupun siap menjadi keset ya, siap dimarahin, siap diprotes, siap diapain. Yang penting dapat juara umum, betul Pak? Iya, ada yang sampaikan nggak Pak? Ya, ini sekali lagi saya berterima kasih dengan Mas Agung, dengan Aan, dengan Aisyah, Kla, Rifat, dan Akbar, dan juga terima kasih juga kepada Natasha ya, dan juga kepada khususnya Pak Anas. Pak Anas itu dari belakang mendorong terus ya, memberikan semangat kepada saya, bahkan apapun dia selalu ikut mendorong. Dan juga saya berterima kasih juga kepada Ibu Anas, Ibu Diki, Ibu Linda, dan termasuk Ibu Dela ya. Saya melihat awal saya berangkat, saya memeluk anak-anak ini, saya tidak memberikan batas saya sama dia, tapi saya melemburkan diri, saya menjadi kawan-kawan mereka, agar mereka itu bisa punya kesenangan, bisa terbuka sama saya. Dan terus terang aja, saya tidak menyangka bahwa ini mendapatkan 4 emas. Saya berangkat dengan pesimis ya, aduh ini gimana. Tapi atlet semuanya telah membuktikan ya, semangat yang juang luar biasa, tidak kenal pantang menyerah,
tentunya doa daripada orang tua para atlet ikut juga membantu sehingga keberhasilan ini adalah keberhasilan kita bersama. Sakolik memberikan kepastian untuk tim equestrian DKI Jakarta merebut 4 medali emas. Sekali lagi kepada para atlet, anak-anakku sayang, terima kasih atas perjuangan. Tapi apa yang dikatakan oleh Pak Irfan, bahwa ini bukan suatu kemenangan saat ini, tapi masih ada panjang, masih ada SEA Games, masih ada Asian Games, dan bahkan Olimpiade. Insya Allah dari yang hadir ini, tim DKI Jakarta, insya Allah saya yakin akan menempuh equestrian berkuda mewakili Indonesia untuk SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade. Demikian. Sekali lagi terima kasih ya kepada para atlet, dan kita berikan dulu satu tangan untuk surat atlet DKI Jakarta equestrian. Terima kasih. Oke, terima kasih luar biasa. Tepuk tangan dong untuk DKI Jakarta. Equestrian DKI. Ya. Siap. Equestrian DKI Jakarta. Jakarta menang. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Nyebar. Enggak, dia happy aja. Tuh. Waduh. Tuh. Oh, mantap, gagah banget tuh An. Tuh. Gimana? Tim DKI Jakarta yang telah mendapat 4 emas di PON kemarin. Terima kasih buat Om Eri, manajer kita semua, dan juga terima kasih buat Om Irfan, Aisyah, dan Tata yang sudah mengundang tim DKI ke rumah ini. Terima kasih. Mudah-mudahan makin maju. Jadi kesempatan kali ini jadi tidak hanya untuk syukuran atas menjadi juara umum di kuda kemarin di PON ke-21, tapi juga untuk perpisahan farewell untuk Aan yang akan segera terbang ke Jerman. Aan penerima 3 medali emas. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk atlet-atlet DKI. Oke, terima kasih. Masih dilanjutkan acara, terima kasih. Oke guys, thank you ya. Sekali lagi coba iya-iyanya Pak Meri. DKI Jakarta, Jakarta menang.